Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai ya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengumbar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din, adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian, wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina,
kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanita lah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat, bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diadab di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah,
Kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita, dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.